Jadi kejadian yang gue mau ceritain ini sekitar tahun 2017. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Lina. Oke. Lina ini orang yang punya indera keenam lah, yang bisa komunikasi sama makhluk-makhluk halus. Jadi awalnya Moebi, dia bisa komunikasi sama makhluk halus tuh karena waktu kecil dia punya teman imajinasi yang selalu nemenin dia. Kayak anak-anak kan sering ya kejadian punya teman imajinasi. Iya. Nah, karena masih kecil, Lina ini mikir kalau temennya ini tuh manusia kayak Lina. Gak taunya, lama-lama Lina itu sadar kalau temennya ini tuh bukan manusia, tapi jin. Oh. Jadi jinnya ini tuh kayak nyesuaiin gitu Moebi. Pas Lina masih kecil, dia juga kecil. Pas udah gede, dia juga jadi orang gede. Jadi mereka tuh tumbuh besar bareng gitu. Berarti jin ini emang jin penunggu rumahnya Lina itu? Lebih ke jin yang ngikutin Lina sih Moe. Oh. Nah tapi Moe, jinnya ini tuh baik banget dan selalu ngingetin Lina untuk sholat sama ngaji. Nah karena Lina sadar kalau sosok ini selalu ngasih energi positif ke dia, jadinya dia gak apa-apa ngebiarin jin ini tuh deket sama dia. Jin ini tuh selalu ngebantuin Lina lah kalau Lina lagi butuh apa-apa. Kayak Lina dan teman-teman terdekatnya tuh sepanjang hidupnya aman-aman aja terus. Kayak gak pernah kena masalah atau celaka gitu Moebi. Jadi bisa dibilang Lina itu semacam dukun, tapi dia gak yang buka praktek dan cuma bantu orang-orang terdekat dia aja. Tapi sekitar umur 25 tahun tuh jinnya mulai minta makanan ke dia. Makanannya jin tuh jorok gitu loh. Sorry ya, kayak kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan tulang-tulang gitulah. Selama ini kalau jin itu minta tuh selalu gak dikasih sama Lina. Tapi kali ini karena Lina udah capek banget dimintain terus, akhirnya dikasih sama Lina Moebi. Singkat cerita, ada sahabatnya Lina namanya Nisa. Dia cerita dia sakit hati banget ditinggal sama pacarnya. Ditinggalnya itu tuh karena pacarnya tiba-tiba deket sama cewek lain dan sampai jadian. Di situ Nisa nangis-nangis cerita ke Lina. Lina dengarnya nggak tega banget dan jin ini tuh denger juga. Malamnya jinnya ngomong ke Lina. Intinya jinnya ini tuh nyuruh Lina nyantet cowok ini biar jadi suka lagi sama si Nisa. Dan sekalian juga buat nyelakain cewek barunya. Terus karena Lina juga sakit hati karena sahabatnya digituin, akhirnya dia nanyalah ke jin ini gimana caranya. Akhirnya jin itu ngasih tahu mantra-mantranya, dan jinnya juga ngasih tahu kalau ritual ini tuh harus dilakuin di atas jam 12 malam. Akhirnya besoknya jam 12 malam, Lina nyobalah ritual ini, pakai foto cowoknya Nisa dan pacar barunya, sama tanggal lahir mereka juga. Pas udah selesai, jinnya ngabarin Lina kalau ternyata ritualnya itu tuh berhasil. Katanya pacar barunya ini langsung muntah darah, dan mantannya Nisa katanya gak peduli sama kondisi cewek barunya ini. Besokannya, Nisa langsung nelfon Lina untuk ngasih tahu kalau pacarnya ini tuh ngajak balikan. Di situ Lina lega banget dengernya dan bilang ke Nisa untuk dijaga baik-baik pacarnya. Malamnya sekitar jam 1 malam, badannya Lina ini tiba-tiba sakit banget satu badan, kayak panas dan ditusuk-tusuk gitu. Besok paginya dia tuh kebangun. Ternyata kondisi badannya tuh masih sama semalam. Terus tiba-tiba ada Nisa di depan rumahnya Lina. Nisa datang dan dengan paniknya Nisa tuh bilang, Lin, ternyata ceweknya pacar aku kemarin disantet orang. Terus Lina ini pura-pura gak tahu dan bilang, kenapa emangnya? Terus kata Nisa, ceweknya katanya muntah darah gak berhenti, dan ternyata dia punya orang pinter yang bisa nepis kiriman itu, Lin. Oh shit. Terus si Lina tuh nanya, terus ditepisnya gimana Nis? Terus dia bilang, katanya orang pinternya ini udah ngirim peringatan pertama ke orang yang nyantet dia. Nah malam ini katanya akan dikirim lagi yang lebih parah dari semalam. Wow. Sekitar tahun 2015, ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini tuh ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada satu orang cewek. Pada saat itu mereka tuh mau naik gunung Sumbing. Akhirnya mereka berangkatlah dari Jakarta ke Wonosobo. Mereka sampai di pos 2 Gatakan sekitar jam 7 malam. Mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Faiz, leadernya mereka, bilang buat siap-siap buka 3 tenda. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 posisi tendanya. Perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Nina yang setenda sama 2 temen cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh gak bisa tidur
karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus, walaupun gak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tuh tiba-tiba ngomong, bau amis banget deh. Nina sama Rangga tuh nyautin, iya bener Dit, bau amis, nyengat banget ya. Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya meleklah satu-satu, dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata terus kayak mau ngomong, Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata Muhibi, mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran. Karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu. Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing mereka turun ke bawah. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar. Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ gak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, "Hai." Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Nah Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh beneran penasaran mau ngeliat nenek ini tuh ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliatin neneknya tuh pakai ekor mata. Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua. Oh shit. Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 99. Kejadiannya di Bandung. Ada 5 anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun. Mereka semua tuh tetanggaan di Mui. 3 cewek namanya Tasya, Vira, Bella, sama 2 cowok namanya Gilang dan Haris. Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, benteng-bentengan, sampai petak umpet. Tasya tuh setiap hari selalu dikasih tahu sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib. Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke teman-temannya ini, main petak umpet yuk. Padahal ya pada hari itu tuh udah jam 5:30 sore. Tasya akhirnya bilang ke mereka, aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya mama papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib. Akhirnya Bella sama Vira ngeyakinin Tasya di situ. Terus mulainya akhirnya mereka main berlima. Mereka nentuin siapa yang jaga pakai home pimpa. Dan yang jaga tuh Tasya di situ, karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri. Di situ Gilang nyaranin Tasya untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede. Akhirnya Tasya jaga di sana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Nah pas ngitungnya udah selesai, Tasya nengok ke belakang buat nyari teman-temannya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasya nengok ke belakang tuh mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya Mui. Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Di situ Tasya kaget banget dan langsung lari buat nyari teman-temannya. Dia teriak-teriak manggil temannya satu-satu, tapi nggak ada tanda-tanda dari temannya juga. Sampai akhirnya Tasya tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasya langsung lari dan nyamperin nenek itu kan. Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya, "Nek, maaf ini di mana ya? Kok tiba-tiba aku di sini?" Nenek itu cuma diem aja sambil tetap jalan ke depan. Akhirnya Tasya tetap ngikutin nenek itu jalan, karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya karena udah malam kan. Jadi akhirnya Tasya ngikutin nenek itu terus. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasya tuh bingung Mui. Dia nangis sambil jalan karena di sekitarnya dia tuh ngelihat makhluk-makhluk aneh gitu Mui. Kayak ada anjing lari tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntilanak lagi ketawa-tawa sambil terbang. Anjing. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah dilihat Tasya, itu tuh dia lihat semua di hari itu. Sampai akhirnya Tasya kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasya di situ berhenti karena nggak berani masuk ke rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk ke rumah itu. Pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia.
Tapi nenek itu tetap masuk ke rumah itu. Jadi sekarang Tasya tuh posisinya di depan rumah itu, gak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Nah pas si Tasya lagi nangis-nangis, tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasya. Suaranya itu laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu loh Moebi. Ya anjrit. Nah Tasya di situ langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi tuh gak dibukain sama nenek itu. Tasya akhirnya lari kabur, balik ke arah pohon dia tadi. Selama Tasya lari, Tasya tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuwo, sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan kiri dia. Wah bangsat. Sampai akhirnya Tasya tuh udah gak kuat banget, dia akhirnya pingsan. Wow. Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di satu keluarga pada tahun 2000. Keluarga ini tuh ada bapak, ibu, sama 2 anak perempuan. Anak perempuan ini tuh kembar, namanya Hana sama Hani. Mereka semua ini tuh orang Jakarta. Nah pas menjelang lebaran, mereka berempat mudik ke rumah omanya di Jogja. Selama perjalanan, mereka tuh seneng banget karena mau ketemu sama sepupu-sepupu mereka yang seumuran di sana. Tapi Moebi, mereka berempat kecelakaan tunggal di tol. Aduh anjrit. Tapi semuanya selamat, kecuali Hani. Aduh. Ya Allah. Di situ mereka sekeluarga langsung dibawa ke rumah sakit dan gak jadi ke Jogja. Mereka balik ke Jakarta buat pemakaman Hani. Mereka semua tuh kaget, apalagi Hana. Sebenarnya Hana tuh belum paham-paham banget juga sama arti meninggal. Dia cuma mikir kalau Hani itu tuh lagi pergi jauh aja. Karena setiap malam Hana tidur di kamar mereka berdua. Hana selalu ngerasa kesepian ngeliat tempat tidur Hani yang kosong. Jadi sebelum tidur, Hana tuh selalu berdoa biar Hani tuh cepet pulang. Akhirnya Hana coba tidur abis berdoa. Pas Hana lagi merem, Hana tuh dengar dari belakangnya dia ada suara hordeng dibuka tutup gitu kayak lagi dimainin. Karena dia lagi tidur ngebelakangin jendela, jadi Hana tuh gak bisa lihat kan itu tuh apa. Dia dengar ada suara yang manggil dia, Hana. Dan itu suaranya tuh Hani banget. Refleks lah Hana langsung nengok ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Akhirnya Hana lanjut tidur sambil merem. Terus besok paginya Hana nanya ke bapak ibunya, tapi ya bapak ibunya gak percaya. Dia bilang kalau itu tuh cuma efek dari Hana tuh terlalu kangen sama Hani doang. Nah kebetulan itu tuh hari Sabtu, keluarganya Hana tuh rencananya mau pergi ke mall. Niat bapak ibunya juga biar Hana tuh bisa ngelupain pelan-pelan kesedihannya. Akhirnya mereka berangkat ke salah satu mall di Jakarta Barat. Pas sudah sampai, mereka makan dulu, terus lanjut nonton bioskop film anak-anak yang disukain sama Hana. Selesai nonton jam 4 sore, Hana bilang mau ke toilet. Jalanlah Hana ke toilet bioskop sendirian. Pas Hana lagi antri mau pipis, Hana tuh ngeliat jelas banget ada Hani keluar dari salah satu bilik toilet itu. Sambil jalan cepet keluar toilet. Kali ini Hana tuh yakin banget kalau itu tuh beneran Hani. Jadi dikejar lah sama Hana keluar tanpa ngeliat kanan kiri, sampai ke lobi dan akhirnya tuh keluar mall tanpa disadari sama Hana. Dan tanpa disadari, di kanannya Hana tuh ada mobil ngebut banget. Pas Hana nengok kanan, dia tuh sebenarnya nyaris banget ditabrak. Tapi untungnya Hana tuh ditarik sama bapaknya. Jadi pas Hana lari-lari keluar dari toilet bioskop, ternyata orang tuanya tuh udah ngikutin Hana juga. Hana tuh bilang kalau dia tuh ngeliat Hani keluar dari bioskop. Akhirnya bapak ibunya tuh langsung ngajak Hana pulang, karena sebenarnya tadi aja tuh sebenarnya udah ngebahayain nyawanya si Hana. Nah sesampainya di rumah, terus karena udah malam, Hana nurut dan langsung disuruh mandi. Abis itu langsung siap-siap mau tidur. Pas Hana mau tidur, Moebi, lagi-lagi ada kejadian suara hordeng dibuka tutup lagi. Tapi karena Hana udah gak mau ngeliat macem-macem, Hana tuh berusaha buat merem. Dia tuh sebenarnya takut di situ, tapi dia berusaha maksain buat tidur. Tapi semakin didiemin, suara hordengnya tuh makin ganggu. Dan bahkan sekarang tuh ada suara jendela kebuka. Jadi ada angin masuk juga. Mau gak mau, Hana tuh bangun kan dari tempat tidur. Terus dia jalan ke jendela buat nutup jendela. Tutupan jendela itu dari atas ke bawah gitu loh nutupnya. Pas Hana lagi megang yang atas buat dikebawahin, Hana tuh ngeliat ada tangan nyangkut di jendelanya dari luar. Nah pas Hana berusaha lihat ke bawah ada apa, Hana tuh ngeliat ada Hani lagi senyum sambil ngomong Hana. Dengan wujud terakhir kali Hana ngeliat Hani pas kecelakaan. Oh shit.